Hello everyone, thank you very much for joining my presentation. Today we gonna present our materials. It's about culture shock. So let's start it about definition of culture shock. So what is culture shock? Culture shock is a normal process to adapt a new environment or new culture. It can be defined a feeling of confusion felt by someone visiting any country or place that they do not know. Culture shock, based on Osberg, explore the psychological and social experiences that occur when happen encounters an unfamiliar culture. It covers learning culture-specific skill, dealing with stress, and adjusting to a new environment or culture. Jadi, culture shock itu adalah sebuah proses yang normal di mana seseorang itu harus beradaptasi dengan budaya atau lingkungan yang baru. Itu juga bisa didefinisikan sebagai perasaan bingung seseorang saat sedang mengunjungi sebuah negara atau tempat yang mereka sebelumnya belum pernah kunjungi atau mereka belum tahu. Nah, culture shock ini menurut Osberg itu adalah mengeksplorasi bukan hanya tentang psikologi, tapi juga merupakan pengalaman sosial di mana seseorang itu dipertemukan oleh kebudayaan yang sebelumnya unfamiliar, artinya berbeda gitu. Nah, di dalam culture shock ini kita belajar tentang bagaimana culture sebuah negara secara spesifik, terus bagaimana kita mengatasi stresnya, dan bagaimana kita beradaptasi dengan budaya baru tersebut. So now I'm gonna explain negative effect or culture shock based on Oberg. First, about stress from the mental effort to adapting to a new environment. Sense of loss due leaving behind friends, status, and familiar roles. Rejection, the host country culture. Uncertainty about one's roles and self-identity. Anxiety and discomfort toward the host country way of life. Feeling helpless because of difficulty coping in the new environment. Jadi hari ini saya juga akan menjelaskan dampak negatif daripada culture shock sendiri. Yang pertama adalah stres secara mental untuk berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Merasa kehilangan baik itu teman, status, ataupun anggota-anggota keluarga di negara asal. Terus merasa tidak diterima juga di negara tujuan atau negara yang harus beradaptasi. Terus rasa ketidakpastian tentang identitas dirinya, merasa cemas dan merasa nggak nyaman untuk tinggal di negara tempat beradaptasi, dan merasa nggak ada orang-orang yang membantu saat proses culture shock ini terjadi. So let's learn about original word by culture shock. The term culture shock is a relatively recent name coined by anthropologist Karl Lervo Oberg in 1960. Until recently, this concept was assumed to be constant negative experience, described by Oberg as a disease. Jadi, kata original dari culture shock itu sendiri itu merupakan kata yang baru yang dicetuskan oleh antropologis bernama Karl Lervo Oberg di tahun 1960. Nah, si Oberg ini mendeskripsikan culture shock itu sebagai sebuah penyakit. So, why culture shock is happening? Culture shock happen when someone leaves their origin country or familiar environment and move to unfamiliar surrounding. People also get experience culture shock when moving to another city even though in the same country. Jadi, kenapa sih culture shock itu terjadi? Ketika seseorang pindah dari negara asal atau tempat yang biasa dia kediami sehari-hari ke tempat yang dia sebelumnya nggak pernah tahu. Nah, biasanya juga culture shock didapati ketika orang-orang pindah dari satu kota ke kota lain walaupun itu berada di negara yang sama. Let's move indicator of culture shock. Culture shock can produce a range of symptoms which can vary greatly from person to person in the terms of scope and intensity. This may include first, being homesick, feeling helpless, feeling isolated, disorientation, lack of concentration, irritability, sadness, sleep or eating disturbance, paranoia. Jadi, indikator dari culture shock ini bisa menimbulkan beberapa gejala yang dimana timbul dari satu orang ke orang lainnya. Nah, berikut ini beberapa indikatornya. Yang pertama itu adalah rindu rumah, merasa
tidak berdaya di negara orang, merasa terisolasi, disorientasi, terus kurangnya konsentrasi, rasa mudah tersinggung, sedih, gangguan makan, gangguan tidur, serta paranoia. So now, let's move. I will show you 4 stages of culture shock from excitement to acceptance. For the first stages, we have honeymoon. Everything feels like exciting and new. Loving about the cultures, about the food, about a new environment, and still acting like tourists and eager to explore a new country or new place. And the second stage, we have frustration. Language barriers and slang become challenging for you. Feeling tired from trying to understand a new routines. Small inconvenience trigger unexpected stress and emotion. Jadi hari ini saya akan menyampaikan 4 tahap dalam culture shock, mulai dari tahap senang-senangnya sampai tahap penerimaannya. Yang pertama itu adalah tahap honeymoon, di mana semuanya itu kamu ingin mengeksplor negara-negara tersebut karena kamu sangat antusias, mulai dari makanan, budaya, orang-orangnya, bahkan lingkungan-lingkungannya. Nah, di tahap kedua, di tahap frustrasi, di mana mulai nih ada batasan-batasan bahasa ataupun slang, bahasa-bahasa gaul yang mulai mensulitkan kamu untuk mengerti. Nah, selain itu juga ada pengalaman-pengalaman, baik itu rutinitas negara tersebut yang harus kamu adaptasi gitu. The next stage, we have adjustment, become increasingly familiar with the new environment, building meaningful relationship with new friend, navigating daily more confident, especially for language skill. And the last one about acceptance stage, feeling comfortable and settled in the new culture, recognizing differences without being overwhelmed by them, building roads, creating memories, friendship, and a new sense of home. Jadi tahap yang ketiga adalah tahap dimana penyesuaian, dimana kamu mulai familiar dengan lingkungan yang baru, kamu mulai membangun hubungan dengan teman-teman baru, kamu mulai merasa pede ataupun percaya diri, terutama tentang skill bahasa di negara tersebut. Terus tahap terakhir adalah tahap penerimaan, di mana kamu mulai nyaman, mulai settle di negara ataupun budaya yang baru. Terus kamu mulai mengenali perbedaan-perbedaan sehingga kamu dengan mudahnya untuk beradaptasi. Yang terakhir adalah kamu membangun memories, terus hubungan pertemanan, serta kecintaan terhadap rumah yang baru. Hello everyone, my name is Naura Zelda and I will continue this presentation. First, overcoming homesickness in a new country. Living abroad often leads to homesickness. Participant staff share their experiences on staying emotionally balanced. Helpful approaches, recognizing feelings, staying connected with loved ones, building relationships in the host community. Homesickness adalah hal yang sangat wajar ketika seseorang tinggal jauh dari rumah, maka untuk mengatasinya, orang tersebut biasanya tetap terhubung dengan keluarga atau teman dan mencoba membangun hubungan yang baru di lingkungan tempat tinggalnya. The U-curve of culture shock. Culture shock typically follows the U-curve pattern. Existment, dissentment, beginning resolution, effective functioning. According to Lisgard 1955, individuals experience a U-shaped adjustment pattern that begins with enthusiasm, dips into difficulty, and rises again as adaptations improves. Model kurva U menggambarkan proses adaptasi ketika seseorang berpindah ke budaya baru, biasanya diawali dengan semangat lalu memasuki masa yang penuh dengan tantangan dan perlahan naik kembali. Saat sudah mulai beradaptasi, Ligard menemukan pola emosional yang naik turun ini dalam penelitiannya terhadap mahasiswa internasional. Next, excitement phase, a period filled with excitement, curiosity, and optimism. Everything feels new and enjoyable, often called the honeymoon stage. According to Oberg 1970, the excitement phase represents an idealization
stage where newcomers view the host culture positively before deeper challenges arise. Pada fase assessment, seseorang masih merasakan euforia, semua hal terlihat menarik, asing, namun juga menyenangkan. Oberg menunjukkan bahwa ini adalah tahap idealisasi ketika seseorang memandang budaya baru secara positif sebelum menghadapi tantangan yang sebenarnya. Next, disenchantment phase, challenges and frustration begin to appear, miscommunication and cultural differences become noticeable. Homesickness intensifies. According to Hall, 1976, miscommunication often results from differences between high context and low context cultures, which become especially visible during this phase. Fase disenchantment adalah titik ketika tantangan nyata mulai terasa perbedaan bahasa, aturan sosial, dan cara berkomunikasi dapat memicu kebingungan dan rasa frustasi. Hal menjelaskan bahwa perbedaan antara budaya berkonteks tinggi dan rendah sering menjadi penyebab utama munculnya kesalahpahaman. Next, beginning resolution phase. Individuals learn to navigate the culture more effectively, understanding and acceptance develop gradually. Daily routines feel more manageable. According to Ward, Bochner and Fernham 2001, psychological adaptation improves significantly when individuals develop strong social support network in the house environment. Pada tahap ini, seseorang mulai bisa memahami pola hidup di budaya baru. Situasi yang dulu terasa sulit kini mulai bisa dihadapi, dan rutinitas harian terasa lebih teratur. Ward dan rekan-rekannya menegaskan bahwa dukungan sosial, baik teman, keluarga, maupun komunitas, sangat membantu proses adaptasi ini. Effective functioning phase, comfortable functioning in the host culture, balance between original identity and new cultural norms. Integration becomes smoother. According to Hubert 1970, the assessment phase reflects an idealization stage in which newcomers tend to view the host culture very positively before they encounter deeper cultural challenges. Di tahap ini, seseorang sudah dapat berfungsi dengan baik di dalam budaya barunya. Mereka mulai menemukan keseimbangan antara identitas yang asli dan kebiasaan baru yang dipelajari. Dan proses ini sebagai transformasi antara budaya di mana seseorang menjadi semakin fleksibel dan mampu menyesuaikan dirinya sendiri. How culture shock works. In initial assessment, a drop into confusion or frustration, gradual adjustment, understanding this pattern, normalize the experience. According to Hofstede 1971, the intensity of culture shock increases when there is greater cultural distance between a person's home culture and the host culture. So, culture shock. Culture shock mengikuti pola tertentu, awalnya penuh semangat, kemudian diikuti dengan masa bingung atau frustasi, dan akhirnya seseorang mulai menyesuaikan diri. Pola ini membantu kita memahami bahwa naik turunnya emosi adalah hal yang normal. Maka semakin besar perbedaan nilai budaya antara negara asal dengan negara tujuan, semakin kuat pola culture shock yang dirasakan oleh orang tersebut. So these are the references. Thank you for your attention and have a nice day.